Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Komunisme yang ada di Indonesia mungkin tak banyak orang tahu. Tak banyak juga sejarah yang menceritakan secara detail bagaimana pergerakan komunisme di Indonesia dan khususnya di kota Magelang. Hari ini kita akan berbincang bersama seorang pelaku sejarah, Bapak Alit Mariono. Kita akan berbicara bagaimana komunisme yang ada di Indonesia atau bahkan secara khususnya berada di Magelang. Dan kita juga akan membicarakan banyak hal lainnya seputar heroisme yang ada di kota Magelang. Bersama saya Putri Rahmadani, pemirsa, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Heroisme di kota Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bapak pemirsa, seperti biasa bagi Anda di rumah yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download aplikasi GPM Stream di Google Play Store di handphone Android kesayangan Anda. Dan satu lagi saya memperkenalkan salah satu lukisan indah karya sang maestro Istingmedi. Anda bisa memilikinya langsung datang ke studio artnya Istingmedi atau Anda bisa menghubungi kami untuk menanyakan lebih lanjut. Pak Alit, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Alit. Kalau memang berbicara tentang sejarah ini seolah-olah generasi muda banyak yang tak mau tahu atau tak acuh. Padahal pada dasarnya generasi muda adalah penerus bangsa ya Pak Alit ya. Jadi sejarah ini menurut saya penting dan memang semua orang perlu tahu. Kota Magelang, jika berbicara tentang kota Magelang, apa yang ada di pikiran Pak Alit? Magelang bagi saya adalah kota yang damai, yang sejuk. Bahkan pernah dijuluki menjadi kota Panjawa Magelang, seperti di Bandung kan gitu. Itulah kota Magelang. Jadi hiruk pikuk dan sebagainya itu boleh dikatakan tidak ada. Dalam arti yang apalagi tingkat nasional. Ya, betul. Jika kita berbicara tentang komunisme yang ada di Indonesia, seperti apa tadi yang saya sampaikan di awal, tentu juga ada pergerakan komunisme yang ada di kota Magelang ya Pak Alit. Sejauh yang Pak Alit tahu seperti apa yang bisa dibagikan kepada kami? Jadi kalau masalah komunisme itu, kami waktu itu kan masih kecil ya, masih sekolah SMP, SMA di sana. Seperti itu. Kita tahu mendengar itu adalah dari siaran-siaran radio. Bahkan waktu itu saya sangat getol sekali kalau mendengar siaran dari Kolonel Untung. Nah, ternyata oleh kakak saya, kamu itu jangan dengarkan itu adalah musuh Indonesia kan gitu. Maaf, jadi Kolonel Untung itu ternyata salah satunya TNI yang pegang peranan di dalam penting dalam itu komunis ya. Setelah itu lalu terjadilah satu kudeta seperti itu yang kita dengar dari juga siaran-siaran radio. Waktu itu TV kan jarang sekali. Kita baca surat kabar, dan surat kabar ini ternyata juga surat kabar merah gitu. Artinya jadi kalau Magelang sendiri ini boleh dikatakan karena Magelang ini merupakan satu kota transit. Jadi oleh pemerintah daerah dulu kan dijadikan Magelang itu kota transit, kota ABRI, kota pelajar itu. Nah, itulah Magelang itu. Maka akhirnya seperti Magelang itu aman-aman saja karena kita terlindungi secara langsung maupun tidak langsung kepada dari TNI itu. Jika berbicara tadi, adakah memang komunisme pada waktu itu? Atau saya tidak tahu apakah juga masih ada hingga sekarang jika berbicara tentang komunisme yang ada di kota Magelang. Karena memang pergerakannya sebagai kota transit ini sangat tidak terasa sekali. Komunisme ternyata ada, bahkan wali kota pertama
yang namanya Bapak Argo Ismoyo itu adalah Oke. PKI. Itu. Beliau adalah PKI. Iya. Wali kota pertama. Wali kota pertama. Oke. Sehingga waktu itu kita tahunya ada bumi hangus rumah beliau yang sekarang menjadi rumah dinas wakil wali kota. Itu dulu beliau di sana dibakar. Baru tahu bahwa itu adalah Argo Ismoyo adalah PKI. Adalah Iya. sarang PKI Iya. di kota Dan ini. yang menjadi keinginan kita sendiri sebagai penasihat, penasihatnya penasihat itu ternyata orang tambal ban. Penasehat Pak Wali Kota pada saat iya, itu. Penasihat politiknya itu. Penasehat politiknya Iya. adalah seorang tukang tambal ban. Iya. Tanpa diketahui banyak orang. Dan tidak mungkin karena dulu birokrasi untuk tugas kepada pemerintah kan sukar sekali. Ya. Itu. Oke. Ini- Mungkin ini yang tak banyak orang tahu dan bahkan di media juga tak Jarang, dipublikasikan ya Pak, iya, cerita-cerita iya, seperti ini. Lalu sekarang untuk di daerah-daerah di kelurahan-kelurahan itu harus dibentuk suatu pergerakan untuk menangkal perkembangan PKI itu. Termasuk saya di waktu itu rumah di Gedung Sari, saya alhamdulillah ditunjuk oleh beliau-beliau itu saya jadikan ketua gerakan Garuda Pancasila. Ya. Nah itu tugasnya adalah mendokumentir untuk mencari siapa-siapa yang terlibat di dalam wilayah kami. Oke. Untuk memberantas adanya PKI. Ya, Kenapa itu. harus diberantas? Waktu itu apa yang ada di pikiran Pak Alit dan juga teman-teman dari komunitas Garuda? Ya. Kalau kami tahunya itu adalah sebab namanya itu waktu itu kan pemberontakan. Nah, yang namanya orang berontak itu pasti dianggap salah dari orang yang diberontakkan gitu. Nah, kita mencari seperti itu. Dan ini anehnya lagi, anggota kami itu kebanyakan itu adalah simpatisan aktivis yang saya tidak tahu. Karena waktu itu memang kita tidak terjun pada dunia politik ya. Tahunya kita itu hanya boleh dikatakan itu ya relawan, istilah sekarang relawan kan gitu. Dan kita lalu masuk di situ. Bahkan pernah kami di pos penjagaan itu kita mengambil seseorang yang kita yakini beliau adalah tokoh, lalu diinterogasi. Nah, ternyata orangnya memang luar biasa. Orangnya luar biasa. Ya, Kita luar biasa. sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Pak Ali tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Kita lagi rembukan tentang topik kita, tentang heroisme di kota Magelang khususnya. Tadi Pak Alit menceritakan memang ini dianggap sebagai pemberontak atau musuh bagi bangsa Indonesia. Kenapa itu harus diberantas? Silakan dilanjutkan lagi tadi Pak Alit tentang ceritanya. Jadi saya ada mindset kita kalau kita ungkit lagi ya. Semoga bisa tahu. Ya, baik. Jadi karena itu dianggap menjadi musuh negara, kita sebagai pemuda waktu itu bersama teman-teman saya jadikan relawan untuk mengamankan wilayah saya. Betul. Dan ternyata teman-temannya itu juga aktivis. Jadi itu tadi setelah kami ceritakan bahwa kita pernah mengambil seseorang yang dianggap
tokoh PKI, kita bawa pos, lalu kita interogasi, dibuat beberapa macam pertanyaan-pertanyaan. Baik. Dia jawab dengan santai sekali. Bahkan yang menarik, "Loh, kalau gitu Bapak itu PKI." Itu Begitu. beliaunya itu adalah elit pemerintah atau Itu warga kebetulan masyarakat biasa? guru. Oke, Guru. berprofesi sebagai Ya. guru. Setelah itu kan kami tahu bahwa seorang guru dia setelah tidak langsung memberikan indoktrinasi, Ya, mengedukasi. pelajaran-pelajaran, Betul. nah, itu seperti itu. Seperti apa jawabannya, Pak? Ya, setelah kita tanyakan di situ, dia menyatakan bahwa saya bukan PKI, tetapi aktivis. Coba bayangkan, mengaku saya bukan PKI tetapi aktivis. Kalau PKI saya punya KTA. Oke. Saya tidak punya KTA, tapi beliau adalah kesama kemari. Dengan beberapa catatan-catatan itu kita serahkan kepada Koramil, itu waktu itu langsung Pak Malamnya itu. Yang aneh lagi bahwa yang memberikan interogasi teman saya itu sangat keras, sangat getol, itu membentak-bentak sampai apa? Menggebrak meja, Iya. ya. Dengan keras Tapi ya. ternyata setelah beberapa hari dia kok nggak ada. Ternyata dia kena. Oke. Jadi ya waktu itu yang saya tahu adalah banyak sekali dari apa? Dari ASN atau PNS, dari guru dan sebagainya. Itu terlibat ya? Iya, lalu dari juga apa? Pelawak di dalam apa? Ketoprak. Itu memang dia bisa menceritakan apapun. Ya. Gitu. Dan bisa menjadi lakon apapun, Iya, kan? Bisa iya, jadi presiden iya. pada waktu itu, Iya, bisa dia jadi juga siapapun. nyinggung-nyinggung, wah saiki iki jenengane apa? Opo-opo larang Iya, gitu, minyak mahal. Dan di kampung kami ada orang yang memberikan apa minyak itu minyak tanah waktu itu kan sukar. Itu ternyata tong yang anu itu memang dilubangin. Jadi diberikan tapi yang Tapi, anu oke, seperti itu. oke. Bahkan adik saya itu sampai beli tidak bisa ambil anduk itu lalu Untuk meresap Untuk, sisa-sisa minyak tanah itu itulah kelakuan dari apa dari mereka itu sangat halus, sangat pinter sekali orang bisa. Kalau dari sejarah ya Pak Alit, sependek pengetahuan saya yang kita ketahui ketika bercerita tentang komunisme, banyak pembunuhan, banyak pembantaian, darah di mana-mana. Apakah itu juga terjadi di Kota Nah, Magelang? kalau itu tidak ada, kalau di Magelang tidak ada. Tapi penangkapan orang-orang per orang itu banyak sekali. Waktu itu dikasihkan di kamp isolasi itu di kantor sosial ini. Baik. Dan kami tiap di jadwal tiap malam itu bermarkas di Karistinan, setelah itu lalu terjun ke kantor sosial untuk Baik. Adakah cerita yang tak terlupakan semasa Pak Alit kecil dan pada waktu itu ketika mengetahui adanya komunisme dan juga hal-hal yang mungkin sampai sekarang ini masih terngiang dan terekam dengan jelas betul di pikiran Pak Alit? Saya tidak terlalu terjun ke sana ya. Hanya kesan kami itu ngelus dodonya itu mengapa teman saya, mengapa saudara saya, mengapa kok tahu-tahunya begitu. Oke. Tapi dengan keluarga saya kan orangnya baik-baik. Hanya Baik. pada suatu saat ada seorang guru itu datang ke rumah, datang dia memeluk ibu saya, memeluk saya, mencium itu dia minta perlindungan dan sebagainya. Saya sendiri ngapain orang ini? Iya. Nah, ternyata ya itulah setelah apa dia diskors atau dikeluarkan atau dipecat. Ya, baik. Kalau dari pemahaman zaman dulu ya, apakah ada pergeseran makna komunisme pada dulu hingga sekarang menurut Pak Alit? Karena saat ini ya secara kita ketahui juga beberapa negara besar di dunia juga memiliki paham komunisme. Adakah pergeseran makna menurut Pak Alit komunisme zaman dulu dan saat ini?
Ya jelas ada, bahkan kalau saya rasa itu bahwa paham komunis itu telah ditetapkan oleh ketetapan MPR nomor berapa itu bahwa tidak boleh pelajaran atau ideologi komunis di Indonesia. Nah, dengan adanya seperti itu akhirnya tidak terasa ya, entah kalau sekarang itu kok lalu ada diungkitkan seperti itu terasa, kita juga nggak tahu. Tapi yang positif yang saya rasakan itu pelajaran moral Pancasila itu. Moral Pancasila. PSBB atau apa itu. Itu yang mengapa kok sekarang itu dihilangkan. Ya. Itu. Mengapa itu dihilangkan? Nanti kita jawab setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. Kenapa pelajaran penting moral Pancasila dan juga tentang wawasan kebangsaan ini dihilangkan sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Pak Alit, tadi miris sekali jika dikatakan bahwa wawasan kebangsaan atau moral Pancasila atau hal-hal yang menjadi landasan dasar bangsa Indonesia. Gimana caranya generasi penerus bangsa untuk mencintai negaranya sendiri, mencintai bangsanya sendiri jika tidak mengenal dasar-dasar hukum dan landasannya? Silahkan Pak Alit. Ya itu tadi saya itu yang saya sesalkan itu sekarang ini pelajaran moral Pancasila atau lalu dirubah jadi civics atau kewarganegaraan dan sebagainya itu makin lama makin hilang. Katanya bagi para ahli pendidik itu sudah dimasukkan tiap-tiap pelajaran itu sudah dimasukkan di situ. Tetapi rasanya bagi saya itu adalah beda sekali, Mbak. Tidak bisa dimasukkan ke setiap sisi-sisi pelajaran itu ya, menurut Pak Alit. Itu adalah yang seperti itu adalah penjabaran dari sila-sila itu. Penjabarannya mungkin seperti itu. Tetapi kalau ditanya, apalagi sedang untuk menghafal saja sekarang nuwun sewu. Kemarin saya melihat seorang Miss Internasional ya, Miss Indonesia. Miss Indonesia. Iya, suruh dikasih soal Pancasila aja nggak bisa. Iya. Itu miris sekali. Perwakilan terbaik dari bangsa Indonesia. Jadi saya kayak gini bangsa Indonesia. Lalu sekarang kalau itu orang-orang yang ditangkap karena tidak pakai masker dan sebagainya suruh menghafal Pancasila, semuanya hampir beberapa persen itu nggak hafal. Urut-urutannya itu nggak hafal. Jangankan Pancasilanya, bagaimana dengan sila-sila dan juga penerapan dari masing-masing silanya juga tentu. Nah, ini menjadi hal yang sangat diresahkan, patut diresahkan selain adanya COVID-19. Sepenting apa menurut Pak Alit pentingnya bahwa generasi muda dan juga kita bangsa Indonesia mengenal lebih dekat landasan hukum bangsa Indonesia? Kata Bung Karno itu kan ada namanya jas merah. Jas merah itu jangan melupakan sejarah. Nah, sejarah bangsa Indonesia itu karena kita bahwa kalau kita menengok ke belakang luar biasa bahwa bangsa Indonesia itu secara heroiknya luar biasa. Kita mengenal Gajah Mada. Gajah Mada itu adalah suatu tokoh yang benar-benar ingin mempersatukan Nusantara ini. Itu. Makin lama kok makin akan luntur-luntur dan sebagainya. Saya juga prihatin sekali. Semoga generasi yang akan datang terus lebih baik lagi. Dan terutama pada pemerintah lebih waspada, lebih peka,
lebih peka dan Iya, waspada. iya, karena tanpa kepekaan, tanpa kewaspadaan itu seolah-olah kita itu sudah merasa, oh oke, kita tingkat internasional kan gitu. Tidak terasa tergerusnya Iya, kecintaan terhadap bangsa kita sendiri ya. Jadi kemajuan Kemajuan teknologi teknologi dengan budaya ini harusnya seimbang. harus seimbang. Jangan tidak, karena kalau tidak diimbangi budaya Indonesia, budaya lokal itu yang penuh nilai, penuh makna itu dihilangkan, ya kita itu ya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan, Pak Alit? Apa yang harus saya mungkin mewakili teman-teman lakukan untuk terus mencintai bangsa kita dan untuk terus bisa mengamalkan apa itu Pancasila? Ini sukar ya saya. Karena apa? Tiap kali saya omong sama cucu saya masalah Pancasila itu ya dia menerimanya itu juga Berbeda ya? Iya. Apa atau itu Pancasila gitu. Ya. Artinya bahwa tidak tahu persis nilai atau makna Pancasila. Padahal waktu itu kalau saya kebetulan itu sebagai penatar moral Pancasila ya. Jadi itu juga luar biasa. Uraian dari Pancasila itu luar biasa, biasa. Betul. Bahkan kalau saya dengar sekarang ada yang katanya mau menjegal, mau menghilangkan ini dan sebagainya itu saya sayangkan. Bu, marilah kita berembuk bersama. Pada masanya sudah tidak masanya lah kalau kita itu gontok-gontokan. Kasihan generasi kita. Kita mendapat warisan hanya isinya kok perontaan gitu. Iya. Apa yang disedihkan tentang bangsa Indonesia selain turunnya moral dan juga tergerusnya nilai-nilai Pancasila yang ada, Pak Alit? Apa ya? Saya kalau mau ngomong itu nggak sampai hati ya, nggak sampai hati lah. Nanti salah persepsi, salah nulis, saya ngomong dipelintir-pelintir, waduh masalah ini. Baik. Iya, jadi saya sudah ngomong jangan sampai saya dibawa kegiring kepada politik lah gitu. Karena saya itu non politik, nggak ngerti apa-apa, saya bekerja ya sudah hanya menjadi seorang PNS gitu aja. Oke. Karena saya disuruh milih-milih ini nggak mau. Baik. Satu contoh, begitu saya pensiun tahun 2000, karena itu sudah 2020 tahun ya, itu ada beberapa macam partai politik yang mengajak saya untuk masuk ke dalamnya. Tapi saya tolak. Saya sudah 35 tahun bekerja, saya ingin istirahat. Tapi kita butuh banyak orang seperti Pak Alit, orang yang serius mencintai bangsa kita. Terakhir apa yang ingin disampaikan kepada warga atau pemirsa yang saat ini menyaksikan? Saya harapan kepada generasi muda ya, juga ikut peka dan waspada. Karena banyak sekali Anda itu membaca di internet, membaca di manapun, itu disaring lah mana yang hoax, mana yang positif. Jadi kita jangan sampai menjadi seorang generasi yang yang hanya elu atau ikut-ikutan aja. Harus mempunyai pendirian. Karena pendiri kita adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Mulai dari zaman Mojopahit sampai Pajang, sampai Mataram, sampai Republik Indonesia, dan semoga sampai sekarang dan selanjutnya. Itu aja. Amin. Terima kasih banyak Pak Alit untuk ngobrol hari ini. Dan tentu masih banyak hal-hal yang perlu kita belajar dari Pak Alit ataupun dari bangsa ini agar terus bagaimana caranya agar kita mencintai bangsa. Jangan mengaku bangsa Indonesia jika tidak mengenal sejarahnya. Terima kasih. Itu tadi pemirsa obrolan yang menarik tentang heroisme yang ada di Kota Magelang. Dan seperti yang disampaikan Pak Alit, memang banyak cara untuk mencintai bangsa Indonesia ataupun bermoral Pancasila. Bagaimana dengan Anda? Jangan mengaku bangsa Indonesia jika Anda tak mengenal sejarah Indonesia. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.
Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rembuknya wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang.